atas serangan tersebut, si Rusia ini membalasnya dengan menjatuhi beberapa atau ratusan ya di sini ya disebutkan bahwasanya ratusan misil dan juga ratusan drone tanpa awak, teman-teman. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku Faisal dan hari ini kita akan ngomongin perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina, teman-teman ya. Meskipun teman-teman tinggal di Indonesia, tapi teman-teman mungkin juga tahu ya bahwasanya Rusia ini sedang berkonflik dengan Ukraina, teman-teman. Ini udah dari tahun 2022 ya kalau aku nggak salah mereka ini mulai berkonflik gara-garanya. Kalau aku nggak salah ya teman-teman, sekali lagi ini teman-teman kalau ada informasi teman-teman bisa koreksi aku ya kalau aku nggak salah. Jadi waktu itu kalau nggak salah ceritanya si Ukraina ini entah sudah join atau mau join ke NATO, teman-teman. Kemudian karena merasa terancam akhirnya Rusia ini kan secara apa ya, secara geopolitik itu dikelilingi oleh negara-negara yang berkoalisi dengan NATO, teman-teman. Nah, akhirnya Rusia ini merasa terancam, kemudian Rusia ini menginvasi ke Ukraina. Kurang lebih seperti itu ya, konflik antara Rusia dan Ukraina. Tapi kalau teman-teman ingin lebih tahu mengenai konflik ini, teman-teman bisa searching sendiri nih di Google, teman-teman. Jadi, kita akan nge-react salah satu media luar dari SBS News, teman-teman. Dan beberapa hari ini si Ukraina itu baru saja mengirimkan 500 lebih atau 500 ya kurang lebih pasukannya ini ke beberapa wilayah di Rusia. Dan kemudian dari situ si Rusia ini membalas serangan tersebut dengan mengirimkan beberapa atau beberapa ya, banyak rudal dan juga drone-drone untuk menghancurkan beberapa daerah di Ukraina, teman-teman. Tepatnya seperti apa, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke beritanya, jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi kita langsung saja react videonya bersama. Good evening. We begin tonight with some breaking news. Russian social media channels say heavy fighting is underway as Ukrainian forces attempt to break through the Russian border into the Nah ini southern ya, Belgorod jadi region. warga The Mash Telegram channel says sosial about medianya 500 Rusia ini troops are attacking ramai-ramai two checkpoints and battles are raging at both umumin atau locations. ngeposting For a second tentang day running, invasi Russia has Ukraina ke launched Rusia, attacks across teman-teman. Ukraine, firing more than 80 drones and 10 missiles. In the most recent barrage, at least 2 people were killed in the Oke central ya, city of Kryvyi Rih and 2 others in Zaporizhia. dari konflik In what Ukraine's penyerangan Air ini Force ada commander beberapa called the korban biggest jiwa. air attack of the war, Kemudian Russia disebutkan fired more bahwasanya than ini adalah 200 missiles and serangan drones on udara Monday. 15 regions terbesar across the sepanjang country sustained konflik ini, damage. teman-teman, yang 7 dilakukan people were oleh killed. Rusia Russia says it was dan targeting juga energy facilities and mengenai other 15 critical daerah infrastructure yang ada with di high Ukraina. precision weapons. After a weekend spent celebrating Ukrainian independence, it was a rude awakening at dawn. Russia Gila itu unleashing di its tengah kota largest banget ya, air attack since the di start of the misil. war, firing 127 Gimana missiles ya? and 109 drones. This capturing the moment a cruise missile crashes into a reservoir at a hydroelectric plant outside Kyiv. Other parts of the facility were damaged, Di rudal. knocking out power to the Wah. capital. But after more than 2.5 years of air raids, Kyiv residents took this one in their stride, taking to Jadi subway para warga stations Ukraina ini and singing mengungsi songs, including the di city's stasiun bawah anthem. tanah, subway. Most residents are prepared, with a bag packed and ready to go. 27-year-old Anastasia Yevtushenko always takes a book. Іменно це насправді дуже відвлекає. Я от зараз сижу повністю занурена в історію і не думаю там про ракети, які летять. Якось мене це заспокоює, відвлекає. Jadi untuk mengatasi ketegangan ini ada beberapa citizen atau warga itu yang sembari membaca buku untuk menghilangkan stres, kurang lebih gitu ya yang aku nangkepnya ya. I got it, says this soldier. But 1 in 5 of the missiles did get through, causing damage the length and breadth of the country. Oke, ini salah satu rumah warga yang terdampak dengan serangan misil, teman-teman. And Zaporizhia in the south, where a farmer was among those confirmed dead. His sister said she feared the worst when she heard the explosion. Пішла, я близько не підходила. Во-первых, дуже не пускали, ну я можна було ще тоді, як ми тільки приїхали, нікого почти не було. Я просто побоялась. У мене взагалі
Я так от зрива, в мене телефон. Gimana А я ya? побачила його там, я його не взнала. Воно все чорне, в пиляки, воно все там. Si The warga Ukrainian itu military knows ia where the mendengar bombers are suara based, dentuman when atau they apa gitu ya, take off, sehingga ia and mencoba where untuk they're melarikan diri, heading. tapi mungkin karena But its asap atau apa options are hingga limited sulit untuk dia because of melarikan diri. Western Kemudian restrictions on akhirnya the rumahnya ini long-range weapons terkena they serangan tersebut, provide. teman-teman. President Zelensky again called on the West to change its Nah, ini position. Presiden Не Ukraina може ini бути ya. у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Western nations have been reluctant to lift restrictions for fear of escalating the war. The risk is there anyway, with Poland, a NATO member, launching a search for a drone suspected of landing on its territory. Tonight, Ukraine is again under sustained attack. Kasihan Large banget. explosions in Kyiv and other cities. The calls for the West to do more growing by the day. Nick Wells, SBS World News. Oke, teman-teman, itu adalah berita dari SBS News yang aku tangkap ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi aku kalau aku salah. Jadi, si Ukraina ini telah, seperti aku bilang tadi di awal video teman-teman, bahwasanya Ukraina ini telah mengerahkan sekitar 500 pasukan ke 2 titik daerah di Rusia. Kemudian atas serangan tersebut, si Rusia ini membalasnya dengan menjatuhi beberapa atau ratusan ya di sini ya disebutkan bahwasanya ratusan misil dan juga ratusan drone tanpa awak, teman-teman, ke 15 daerah yang ada di Ukraina hingga berdampak ke beberapa rumah-rumah warganya, teman-teman, sehingga para warganya ini mengungsi gitulah di stasiun bawah tanah, di subway gitu. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya Ukraina ini akan sangat sulit untuk membalas serangan dari Rusia karena bantuan NATO kepada Ukraina ini berupa senjata-senjata yang didesain untuk senjata short range atau senjata jangkauan pendek gitu ya. Sementara Rusia ini dengan segala artileri yang mereka miliki, mereka itu mampu menembak satu misil dari satu daerah ke daerah yang lain itu berkilo-kilometer lah. Kurang lebih penggambarannya seperti itu ya teman-teman. Itu adalah senjata jenis long range gitu ya. Jadi kita tembakkan dari satu titik, misalkan ditembak dari Surabaya, jatuhnya itu ke Malang gitu ya. Kurang lebih penggambarannya seperti itu. Nah, NATO itu tidak bisa membantu Ukraina dengan senjata-senjata yang bertipe long range. Mereka ini hanya mampu membantu atau nggak tahu ya, ceritanya ini mampu atau enggak, kurang tahu juga. Jadi si presiden Ukraina ini meminta agar NATO ini memberikan bantuan dengan senjata long range agar bisa membalas serangan yang dilakukan oleh Rusia. Kurang lebih seperti itu adalah informasi yang disampaikan oleh SBS News. Dan serangan ini dilakukan pada saat Senin kemarin, teman-teman. Senin kemarin berarti tanggal berapa tuh? Senin malam pada tanggal 26 Agustus 2024 hingga menjelang pagi harinya di hari Selasa gitu ya. Itu adalah bombardir dari bom-bom yang dilakukan oleh Rusia kepada negara Ukraina, teman-teman. Dan konflik ini udah panjang banget ya. Kalau nggak salah itu pecahnya di tahun 2022 kan waktu itu ya. Jadi sampai sekarang ini udah mau berjalan 2 tahun ya, kurang lebih, atau 2 tahun lebih ya ceritanya. Gitu. Dan sangat disayangkan mungkin teman-teman waktu awal-awal invasi Rusia ke Ukraina banyak berita-berita, teman-teman pasti udah rame ya. Jadi kayak banyak yang ngeboikot beberapa negara-negara ini, menjatuhi apa ya, kayak semacam sanksi, mengutuk serangan Rusia kepada Ukraina. Dan sampai sekarang ternyata konfliknya masih berjalan dan entah sampai kapan, teman-teman. Apakah sampai Rusia menduduki Ukraina atau semacamnya. Kita berdoa aja agar kedua negara ini ya segera berdamai mungkin ya. Nggak tahu juga sih apa yang bisa dilakukan oleh dua negara ini. Tapi yang jelas ini tidak merugikan warga, teman-teman. Jadi kan ini kan yang terdampak kan juga warganya. Ya walaupun kalau yang aku tahu juga ya, ini Rusia ini sebenarnya tidak mengincar seperti konflik Palestina gitu ya, teman-teman. Itu kan bener-bener kayak genosida ya. Wah, itu sayang loh saudara-saudara kita ya. Tapi bukan itu yang mau aku omongin. Tapi yang mau aku omongin di sini adalah Rusia ini tuh mengincar berbagai macam infrastruktur penggerak energi, teman-teman. Jadi kayak semacam PLN-nya Ukraina itu diserang, di daerah mana di lain juga diserang PLN-nya. Jadi warga-warganya ini terdampak dari segi bukan ekonomi ya, tapi lebih ke arah kayak
sumber energinya teman-teman, hingga listrik itu padam gitu ya. Hingga akhirnya Ukraina ini mau nggak mau itu harus memadamkan listrik di sejumlah titik untuk akomodir ke berbagai hal yang lebih penting. Contohnya ke listrik rumah sakit, listrik pangkalan militer gitu ya, kurang lebihnya ya. Dan semoga saja ya ini segera cepat berdamai atau segera cepat ditemukan titik tengahnya agar tidak terjadi kasus-kasus kekerasan atau pembunuhan terhadap warga-warga yang tidak bersalah, teman-teman. Dan itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Teman-teman, sekali lagi kalau misalkan aku ada salah kata atau ada informasi yang kurang lengkap, teman-teman tolong tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.